Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan yang keempat materi pelajaran fikih. Semoga kita hari ini diberi keselamatan dan kita selalu memuji syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali. Allah masih memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan sebagai siswa atau hamba Allah, tidak lain hanyalah beribadah. Marilah pelajaran fikih hari ini tanggal 6 Februari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak-anakku, kita baca surat Ali Imran ayat 97 ya. Mari bersama-sama kita hafalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghaniyun ngalil ngalamin ya. Ya, yang penting ulangi lagi ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya sampai situ ya. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia ya untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Ya, coba dengarkan haji ya, diingat-ingat ya. Haji artinya menurut bahasa menyengaja, ya, menyengaja. Ya. Menyengaja kemana? Ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan apa? Ibadah. Ya. Ibadah. Terus syarat wajib haji ya, ingat-ingat ya, kemarin ibu hanya mengulang biar kamu paham. Syarat wajib haji: 1. Beragama Islam, 2. Baligh, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, 5. Mampu ya. Mampu atau istato'ah meliputi 1. Memiliki ongkos atau biaya untuk daftar pergi haji, melaksanakan ibadah haji, atau BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. BPIH, bene biaya, pene perjalanan, ine ibadah, hane haji ya. 2. Istato'ah, ada kendaraan ya, ada kendaraan. Kalau dari Indonesia, terutama yang dari DIY, itu perjalanannya 11 jam ya. 3. Aman selama dalam perjalanan dan berada di tanah suci ya, berangkat maupun pulangnya. 4. Khusus bagi wanita, ada yang menemani atau mahramnya ya. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Memiliki pengetahuan tentang haji atau manasik haji.
Ya, Ibu Guru ulang. Syarat wajib haji: 1. Agamanya Islam. 2. Sudah balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Mampu atau istato'ah. Istato'ah meliputi 1. Punya biaya perjalanan ibadah haji, itu disingkat BPIH ya. 2. Ya, memiliki ongkos semua ya, ongkos atau punya duit. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Memiliki pengetahuan ibadah haji atau manasik haji. 4. Ada perjalanan, ada kendaraan untuk menuju ke tanah Arab dari Indonesia, misalnya dari Jawa Tengah, dari Solo ya, sampai ke Jeddah sana 11 jam perjalanannya. Terus yang selanjutnya aman ya, aman dalam perjalanan dari tanah air sampai ke Mekah sampai pulang, dari berangkat sampai pulang. 6. Khusus bagi wanita, ada yang mahromi ya. Adapun syarat sah haji ya, syarat sah haji: 1. Islam, balik, berakal sehat, merdeka ya, syarat sahnya. Terus rukun haji. Rukun haji ya, rukun itu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya apabila ditinggalkan maka ibadah tersebut tidak sah ya. 1. Ihram. Ihram itu niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian yang tidak berjahit bagi putra, dengan meninggalkan semua yang dilarang ketika mengerjakan ihram ya, jelas. 2. Ya, nanti ada penjelasan cara memakai pakaian ihram ya. 2. Wukuf. Wukuf itu berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai waktu luhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah ya. 3. Tawaf ifadah. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya. Tawaf ifadah kuwi tawaf pertama kali melihat Ka'bah ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah. 7. Tawaf ifadah, tawaf yang wajib ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai kemarin dari Hajar Aswad ya. Terus diakhiri juga di Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ya. Terus yang kelima, tahalul ya. Tahalul ya. Jelas ya, tahalul yang tadi dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang ketika memakai pakaian ihram atau ketika ihram. Ihram kuwi niat untuk mengerjakan ibadah haji ya. Kalau dari Indonesia karena gelombang pertama wingi Bu Guru len nerangke ihrame nang Bir Ali ya, nang Bir Ali. Sebelum memakai pakaian ihram disunatkan untuk mandi ya. Jelas ya? Nah, sekarang Ibu jelaskan dari tawaf kemarin, macam-macam tawaf ada 3 ya. 1. Tawaf kudum, tawaf ketika pertama kali melihat Ka'bah. 2. Tawaf ifadah, tawaf yang termasuk rukun ibadah haji, harus dikerjakan. Walau misalnya kalau sakit ya,
Kalau sakit, Bu Guru kemarin sudah menjelaskan ya, memakai kursi didorong. Sekarang zaman mulai tahun 17 itu memakai sepeda matic ya. Ya, sepeda matic. Sepeda di mana, Bu? Sepedanya kalau tawaf ya pakai di lantai 2 ya. Kalau tawaf memakai matic ya. Tawaf wada, tawaf perpisahan, akan meninggalkan tanah suci Mekah, akan pulang ke negaranya masing-masing. Yang keempat, tawaf sunnah. Tawaf sunnah kuwi selain tawaf yang dijelaskan tadi di atas ya, selain tawaf kudum kuwi tawaf pertama kali melihat Ka'bah ya. Tawaf kuwi nang kalau tidak di Masjidil Haram, tahiyatul masjid ya. Siapa yang berjamaah di Masjidil Haram, nilai pahalanya 100.000 kebaikannya. Jelas ya? Tawaf ada 4 tadi ya. Tawaf kudum, tawaf pertama kali melihat Ka'bah. Tawaf ifadah, tawaf ifadah itu termasuk rukun haji yang harus dikerjakan ya. 3, tawaf wada, tawaf perpisahan, akan meninggalkan tanah Masjidil Haram mau pulang ke negaranya masing-masing. Yang keempat, tawaf sunnah, tawaf yang dikerjakan selain tadi yang di atas ya. Hal-hal yang disunahkan ketika tawaf ya. 1, mencium hajar aswad kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, cukup ya dengan meniupkan di tangan dengan Bismillahi Allahu Akbar ya. Ya, jelas ya. 2, pada putaran ketiga bagi laki-laki melakukan harwalah atau lari-lari kecil. 3, istilam, mengusap rukun yamani ya. Wingi buku nerangke ya, rukun yamani itu sebelum sebelum sampai ke tempat pertama kali untuk melakukan tawaf ya. Ya, belakang ya. Jadi hajar aswad, terus maju, terus ada hijir Ismail keliling, terus pojokan yang ke-3 ke 1 2 3 ya, itu namanya rukun yamani ya. Terus salat sunnah ketika selesai melakukan tawaf di belakang makom Ibrahim ya. Ingat ya, Bu Guru pernah cerita ya, orang yang pertama kali tinggal di Makkah adalah Nabi Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim, Ismail dan Ibu Hajar. Ketika sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim, rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Ikhlas ya. Nomor 5, menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan. Jadi kalau ketika tawaf, di sana tuh seperti kalau tidak kuat tenaganya, makanya tadi kalau perempuan dengan mahramnya mergane kuwi mau ya uyel-uyelan ya. Terus nomor 6, berdoa di depan multazam ya. Ya, doanya terkabulkan di depan multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad sampai ke pintu Ka'bah ya. Nomor 7, minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan ya. Cara minum air zam-zam itu ya malah disuratkan untuk berdiri sambil berdoa ya. Sambil berdoa ya. Sambil berdoa. Jelas ya, kalau tidak minum zam-zam kita
minum disuruh duduk. Tapi kalau minum Zam-Zam disunahkan untuk berdiri. Kalau di Indonesia ya menghadap ke kiblatnya. Terus sekarang yang selanjutnya sa'i ya. Rukun haji 1 ihram, 2 tawaf ya. 3 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i. Sa'i itu dulu ada sejarahnya, Ibu Hajar mencarikan air untuk putranya bernama Ismail ya. Ketika dulu pertama kali, kamu nanti lihat ya cerita tentang Ismail, Ibu Hajar mencari air untuk Nabi Ismail yang pada waktu itu masih bayi ya, masih bayi. Terus Ibu Hajar mencari ke sana, lalu sampai 7 kali melihat Ismail yang ditaruh di depan Ka'bah yang sekarang ada sumur Zam-Zamnya itu. Terus Ibu Hajar ingat, oh Ismail di sana, terus didekati, ternyata ada air memancar di bawah kaki Ismail. Ibu Hajar saking senengnya berkata Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya berkumpul, diabadikan oleh Allah. Sekarang sumur Zam-Zam dari dulu sampai sekarang, walaupun diambil setiap saat untuk kebutuhan minum tidak habis, karena memang Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Jadi Zam-Zam itu tidak asat dijanjikan oleh Allah ya. Sangi tadi ya, sangi kui lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kira-kira jaraknya dari Sofa ke Marwah hanya 725 meter ya. Kalau dulu, kalau sehat pakai jalan kaki atau pakai jalan tidak pakai alat. Sekarang sudah modern ya. Yang sakit bisa pakai kursi roda atau memakai sepeda elektrik sekarang ya. Ketika Bu Guru pergi haji, ke tawaf, selain tawaf ifadah ya, itu setelah mau tawaf wada pakai kursi, pakai sepeda metik ya sekarang ya. Nyewa Bu Guru iya ya, nyewa ya. Satu orang 50 real kalau sepeda metiknya. 1 real berapa? 3.700 rupiah. 1 real 3.700 rupiah. Kalau 50 real hitung dewe ya. Sangi ya. Sangi itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Kalau mampu ya jalan kaki sendiri kalau sehat. Kalau tidak sehat pakai kursi roda ya. Ya, terus sekarang pakai kursi sepeda elektrik ya. Nyewa ya. Terus ketika sangi, pelaksanaan ibadah setelah sangi itu dilaksanakan setelah tawaf ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Safa wal Marwata min sa'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi
ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang ibadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui ya. Jadi sa'i ya, sa'i itu lari-lari kecil dari Safa ke Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tadi Bu Guru menjelaskan ya, kira-kira hanya 725 meter ya, orang 1 kilo ya. Tawaf dimulai ya dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi dari Safa, sini Safa, sana Marwah. Safa Marwah 1, Safa 2, Marwah 3, Safa 4, Marwah 5, Safa terus Marwah 7 kali itu ya. Terus dilaksanakan 7 kali ini mau ya perjalanan tadi yang Ibu jelaskan. Dilaksanakan di tempat sa'i atau mas'a ya. Adapun hal-hal yang disunahkan ketika sa'i antara lain 1, setiap lintasan pilar hijau. Jadi kalau sa'i ada lampu hijau di atas ya, namanya pilar hijau. Khusus bagi laki-laki disunahkan untuk lari kecil ya. Nah, karo maca rabbighfir barham ya, wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la ta'lamu innaka antallahu a'azzu wa akram. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin ya. Pokoknya kalau disunahkan membaca ya, cukup untuk ya. Untuk perempuan berjalan biasa sambil berdoa ya. Bahasa Indonesia, ya Tuhanku ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkau Allah yang Maha mulia lagi Maha pemurah. Ya, ketika sa'i disunahkan memperbanyak bacaan kalimat tauhid ya. Takbir ya, kadang-kadang banyakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika sangi ya, membaca doa sepanjang perjalanan. Doa isane maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jelas ya? Ketika sangi disunahkan mau ya, memperbanyak 1 disunahkan dalam sa'i ya. Setiap lintas pilar hijau laki-laki ya, lari-lari kecil, dan disunahkan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz ngamma na'lamu innaka ta'lamu mala na'lamu innaka antallah la'azul akram ya. Disunahkan memperbanyak bacaan kalimat tauhid mau ya, diantaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Membaca doa sepanjang perjalanan dari Safa ke Marwah, doane sing gampang wae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Ya, utawa saisane Allahumma angini ala dzikrika wa syukrika wa husni ngibadatik. Membaca ya setiap mendaki Bukit Safa dan Marwah dari ketujuh perjalanan hendaklah membaca doa ya. Doa ini mau saisane ya. Terus tahalul ya. Rukun haji yang nomor 5 tahalul. Tahalul itu tadi ketika memakai pakaian ihram ya, orang bagi laki semuanya pakaian ihram bagi laki-laki 2 helai pakaian tidak berjahit. Bagi perempuan ya seperti biasa. Ihram itu niat untuk mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki dengan meninggalkan larangan-larangannya ya. Larangannya wong memakai pakaian ihram, nek wong lanang memakai pakaian dalam. Jadi kalau memakai pakaian ihram tidak boleh memakai celana dalam, kaos dalam, memakai wangi-wangian, mencukur rambut ya. Bagi perempuan tidak boleh menutup wajah ya, atau memakai cadar ya. Sekarang tahalul. Tahalul adalah menghalalkan kembali apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya dengan mencukur. Mau ketika memakai pakaian ihram tidak boleh cukur. Mulane nek arep garuk-garuk rambutnya dibedol ora oleh. Engko kon bayar denda. Ketika memakai pakaian ihram, sudah memakai pakaian ihram tidak boleh memakai minyak wangi. Ya, nanti itu juga larangan bagi para jamaah baik laki-laki maupun perempuan. Larangan laki-laki itu tuh memakai pakaian dalam ya. Larangan bagi perempuan adalah menutup atau menggunakan cadar ya. Terus menggunting rambut. Nih, wong tahalul setelah tadi ya ihram, wukuf, tawaf, sangi wis rampung, tawafe ping 7 mubeng Ka'bah, sangi yo lari-lari dari Safa ke Marwah sudah dihitung 7 kali. Terus tadi menggunting rambut minimal 3 helai. Bu nek sing ora ndek rambut ya pakai isyarat ya, pakai isyarat ning apa ngletake pencukur digaruke ya. Benar ya? Acara tahalul dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan salam dan salat setelah tahalul, maka selesailah ibadah haji. Tahalul ada 2 macam. Tahalul awal yaitu apabila seorang melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Jadi setelah dilakukan ihram rukun 1 wukuf ya. Rukunnya 2 dilanjutkan dengan melempar jumrah akobah ya. Ini kalau kita pakai tahalul awal ya. Biasanya ya kalau pergi haji sana mengikuti bimbingan haji ya. Pokoknya kalau pergi haji itu menggunakan jasa bimbingan haji biar kita ada yang mengarahkan ya. Tahalul sani itu apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan termasuk tawaf ifadah, sa'i haji, tahalul kedua tidak dilakukan pemotongan melainkan jatuh dengan sendirinya jika keduanya hal di atas telah dilakukan setelah tahalul kedua. Semua larangan ihram boleh dilakukan kembali ya. Yang ke-6 tertib itu berurutan dari 1 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sangi, 5 tahalul, 6 tertib. Wajib haji sekarang. Wajib haji. Oh, tadi yang dilarang memakai pakaian ihram ketika ihram apa larangannya? 1 bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki tadi memakai
pakaian yang berjahit ya. 2, larangan bagi laki-laki memakai tutup kepala nganggo pecis ya. Ya, ketika ihram. Jadi sirahe ora ana sing ditempeli pecis ya. Nek nganggo payung boleh ya. 3, larangan bagi laki-laki memakai sepatu yang menutupi mata kaki ya. Larangan bagi jamaah perempuan ya, diantaranya menutup muka. Bagi perempuan ya seperti biasa ya, memakai pakaian muslim, hanya tidak pakai cadar ya. Larangan bersama bagi laki-laki dan perempuan. Tadi apa memakai ya, mencabut kuku, ngetoki kuku gatel ya. Kulino nyokot kuku dicokot nek lagi pakai pakaian ihram dilarang ya. 2, memotong atau mencukur rambut, garuk-garuk rambutnya dibedol ya. 3, memakai harum-haruman, nganggo minyak wangi. 4, membunuh binatang darat ya. Misalnya ono pedus dipateni atau kidang, jangan ya. 5, mengadakan perkawinan atau mengawinkan orang lain. Jadi ini lagi manggo pakai ihram, ora oleh dadi manten nikahan ya. 6, bercumbu rayu dengan syahwat ya, bagi suami istri ya. 7, mencaci maki, padu ya. Udur karo kancane, bertengkar ya, berkata jorok ya. Jelas ya? Nomor selanjutnya, larangan bersama bagi orang yang memakai pakaian ihram memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Larangan ketika memakai pakaian ihram bagi laki-laki. 1, ya, memakai pakaian yang berjahit. 2, menutup kepala, nganggo pecis ya, yang nempel ya. Yang ketiga, memakai sepatu yang nutupi mata kaki. Bu guru ini nganggo catok ya, pareng nganggo catok semelang nek tiba nek melotrok pakaian ihram. Nanti lihat video cara memakai pakaian ihram ya. Larangan bagi wanita ya. 1, memakai cadar ya. Larangan bersama bagi haji laki-laki dan perempuan ketika memakai pakaian ihram ya. 1, memotong kuku atau mencabut kuku. 2, memotong rambut atau mencukur rambut. 3, memakai harum-haruman, lanang wedok ora kena. Nek nganggo piye Bu, didedho ya. Nomor 4, membunuh binatang atau berburu. Ketika pakai pakaian ihram, Bu nek neplek laler, ketoke nang kono nang Mekah ora ono laler ya. Lemut ya ora ono ya. Terus nomor 5, mengadakan pernikahan atau menikahkan tidak boleh. Nanti kalau setelah selesai memakai pakaian ihram. Ana apa Bu wong dadi manten nang ketika haji ada ya. Ning setelah rukun haji dilaksanakan. Nomor 6, bercumbu rayu. Ya, nang kono akeh wong lanang bagus ya akeh, wong wedok wayu ya akeh ya. Sing kuning ana ya. Bu guru nang kene ireng, nang kono ana sing kulireng ya. Nomor selanjutnya, mencaci maki. Weruh nang kono ana sing umpamane ana wong ireng batin, wong kok ireng banget ya. Wae ora oleh ya. Ketika di tanah suci tidak boleh padu ya, utawa mencacat kejelekan orang lain. Nang kono mung hanya niat ibadah ya. Ibadah bersyukur.
Orang kalau pertama kali melihat Ka'bah biasanya do nangis ya. Subhanallah, ini sebagai gambaran ya, miniatur orang besok ketika mati di padang Arafah, dikumpulkan di hari kiamat, dikumpulkan di padang Arafah, berkumpul sejagat abuh jadi satu ya. Jelas ya? Terus mencabut binatang, larangan ketika memakai pakaian ihram ya. Bu, kalau itu didenda ya ketika memakai pakaian ihram, kuwi larang-larang kuwi. Sekarang wajib haji ya. Wajib adalah amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jadi umpamane berikhram sesuai dari mikot itu tempat yang sudah ditentukan ya. Wajib, jelas ya, wajib haji. Terus 2, bermalam di Musdalifah. Jadi bermalamnya ora kudu wit sore tekan iso. Batase malam kuwi kalau sudah melewati jam 12 lebih 5 atau lebih berapa namanya. Di Musdalifah apa Bu? Di Musdalifah mengambil kerikil untuk melempar jumrah ya. Jelas ya? Kerikile 1 kali lemparan 7, jumrahe ono 3. Itu dulu sebagai gambaran ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih Ismail untuk dikorbankan. Nabi Ibrahim melaksanakan. Sebelum dilaksanakan menyembelih Ismail, setan menggoda ya. Setan menggoda, jangan dilaksanakan Ibrahim ya. Akhirnya Ibrahim karo Ismail ingat perintah Allah pasti benar. Terus Ibrahim dengan Ismail melempari jin itu. Di sana ada jumrah Ngaqobah, jumrah ula dulu, ula awal, wusta tengah, yang terakhir Ngaqobah ya. Ya dekat ya. Terus jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah ya. Dengan cara menggantinya dengan dam ya. Dengan dam atau denda. Amalia yang termasuk wajib haji ada 7 ya. 1, berikhram sesuai mikotnya. Nek wong Indonesia mau kloter pertama mikote nang pakaian ihram nang Bir Ali ya. Untuk gelombang selanjutnya ada ketentuannya ya. 2, bermalam di Musdalifah. Tadi di Musdalifah kalau sudah melewati jam 12 lebih sedikit atau lebih 5 atau lebih 3, kita kembali ke Mina ya. Untuk apa di Musdalifah? Ngambil kerikil. Sunnah ya. Yang termasuk wajib haji kuwi mau bermalam atau mabit di Mina ya. Tadi kalau tahallul awal ya, atau nafar awal atau nafar sani ya, mabit di Mina, bermalam di Mina. Terus melantar jumrah Aqobah bagi yang tenaganya sehat, bagi yang tidak sehat bisa diwakil. Nomor 5, melantar jumrah ula wusta Aqobah. Nomor 6, menjauhkan diri dari larangan ihram. Larangan ihram tadi ya, bagi laki-laki, bagi perempuan, dan bagi jamaah haji laki-laki dan perempuan adalah larangan bersama. Kamu lihat lagi ya. Nomor wajib haji adalah tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan, akan meninggalkan tanah Arab atau haram, tanah haram, Masjidil Haram, akan pulang ke negaranya masing-masing.
Mikot haji. Mikot adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan tadi ya. Kalau Indonesia gelombang pertama di Bir Ali. Ya. Mikot zamani, ya, mikot zamani adalah mikot waktu sah diselenggarakan pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan ya. Sebagaimana tidak dikerjakan pada sembarang waktu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, maka mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, ya, berbuat fasik, ya, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, ku Allah, hai orang-orang yang berakal ya. Jadi bekal nomor 1 orang pergi haji adalah takwa ya, menjaga lisan, orang ngomong ora padu, ora mitnah, pokoknya dilarang ya. 2, mikot makani tempat memulai ikhram tadi ya. Ya, misalnya bagi orang yang tinggal di Mekah, hendaknya ikhram di rumahnya masing-masing. Ya, sing main nang kono ya. Bagi orang yang datang dari arah Madinah, sejajar dengan Madinah, mikotnya di Bir Ali. Tadi gelombang pertama dari Indonesia, dari Solo terbang ke Jeddah, disunahkan untuk sholat arba'in di Madinah, di Masjid Nabawi 40 hari, terus 40 hari, 40 waktu, terus dibawa ke Mekah untuk tawaf kudum. Ketika dari Madinah sudah diberitahu oleh para pembimbing haji untuk siap-siap. Bagi laki-laki memakai pakaian yang tidak berjahit, dilarang memakai pakaian memakai tutup kepala, dilarang memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Bagi perempuan dilarang memakai cadar. Pakaiannya nanti dilihat kembali ya. Mikot di Bir Ali, karena kita dari Indonesia sudah termasuk masuki kota Madinah. Bagi yang datang dari mau Bir Ali ya, bagi yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghrib, negara-negara yang sejajar dengan daerah tersebut, mikotnya di Juhfah ya, dekat Juhfah, yaitu suatu kampung yang bernama Rabigh ya. Bagi yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut, maka mikotnya di Yalamlam, bukit yang beberapa bukit Tuhamah ini jika naik kapal laut. Mungkin yang kan sekarang ada yang haji tadi yang ibu bilang Bir Ali karena gelombang pertama ya. Terus bagi orang yang datang dari arah Najdil, Yaman, negeri Hijaz, atau negara sejajar, dari mikotnya di Qarnul Manazil. 6, bagi orang yang datang dari Irak,
negara yang sejajar dengan daerah tersebut, mikotnya dari Dzatu Irkin ya. Jelas ya? Sekarang sunnah haji. Mendahulukan haji daripada umrah ya. Kalau tadi gelombang pertama ya. Jadi mendahulukan haji daripada umrah disunahkan. Tapi umrah dulu boleh ya. Sunnah itu kalau dilaksanakan pahalanya banyak. Kalau ditinggalkan tidak mendapat pahala. Mandi, kalau sunnah haji mandi sebelum memakai pakaian ihram ya. 2, 3 sholat sunat 2 rakaat ya. Ketika sudah memakai pakaian ihram akan tawaf ya. 4, memperbanyak baca talbiyah ya. Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamdalak wal mulka la syarika lak. Moco di terus selama dalam perjalanan. Nanti dihafalke ya. Ya, talbiyah ya. Mencium atau mengusap hajar aswad. Melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum apa tadi? Tawaf ketika melihat Ka'bah pertama kali. Menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Masuk ke dalam Ka'bah. Oh, tidak bisa orang biasa masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah siapa Bu? Yang undangan dari raja sana ya. Ya, dari raja Mekah ngundang tamu negara, misalnya sapa yang diundang? Nek Presiden Jokowi diundang nang kono ya oleh mlebu nang Ka'bah ya. Jelas ya? Ya. Larangan haji tadi ya. Jamaah pria nanti kamu lihat sendiri ya. 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 Kiranya ini aja dulu nanti, tapi dibaleni lagi ya. Nah, dibaleni ya bareng baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamdalak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi. Ya Allah, mudahkan kami menjalankan kewajiban ini. Amin, amin, Allahumma amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.